akhirnya dimenangkan oleh nafsu. Imam Ghazali bilang kayak gitu. Ada yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang dan diarahkan. Apa nafsu yang tenang diarahkan? Yang diarahkan. Contoh kecil. Nih kita habis tarawih, ketahuan ada jadwal ngaji nih di sini. Nggak taunya dia lebih asyik apa? Dia duduk dulu, dia tahu ada pengajian. Kalau gitu taruh dah tanggung nonton Ikatan Cinta dulu dah. Nonton Ikatan Cinta dulu dah, tanggung dah. Akhirnya tungkul-tungkulan kelewatan. Itu nafsu yang akhirnya dia cenderung kepada negatifnya. Tetapi nafsu yang cenderung dikatakan mutmainnah, diarahkan kepada nilai kebaikan, dia mampu untuk apa? Melawan hawa nafsunya itu. Sehingga dia katakan, oh kalau begitu, oh iya dikit lagi gua mau ngaji. Dan sekarang dia bergegas. Sama halnya hal-hal apapun. Maka di dalam hidup ini kita sering mendengar kata-kata taufik, hidayah dan taufik. Mana yang mahal? Hidayah apa taufik? Hidayah itu petunjuk, dalil, ilmu. Hidayah itu ilmu. Yang dikatakan di dalam Al-Quran, wahai Rasul, engkau tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Ini kisahnya siapa? Kisahnya sahabat Rasulullah ataupun paman Rasulullah yang ia tidak mendapatkan hidayah. Hai Rasul, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah sekalipun untuk orang yang engkau cintai. Apa yang dimaksud dengan hidayah? Dalil, ilmu. Contoh misalnya, Allahu Akbar. Waktu sholat. Asyik main handphone. Lalu ilmu itu, hidayah itu tahu. Apa taunya? Bahwa azan adalah masuk tanda waktu sholat. Berarti untuk mengerjakan apa? Sholat. Semua orang diberikan petunjuk itu secara umum. Paham nih ya? Diberikan petunjuk itu secara umum. Oh ya, maksud sholat zuhur nih masuk. Nah, belum tentu hidayah itu terus dia berlanjut menjadi wafaqah, berkesesuaian yang disebut dengan taufik. Berarti orang yang dia mendengarkan azan, lalu dia ke mushola dan dia sholat subuh berjamaah di masjid, itulah yang memiliki dua fasilitas tadi, disebut dengan hidayah dan taufik. Semua orang dapat petunjuk, dalil secara umum, petunjuk secara umum seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa kalau yang tadi dia mampu untuk mengarahkan kepada nilai-nilai positif hawa nafsunya, dikekang dan diarahkan, maka dikatakan oleh Imam Ghazali, tentulah aku mengetahui bahwa mereka para sufi, orang-orang yang dia menggeluti dalam dunia tasawuf, sesungguhnya dia itu telah mengetahui dan memutus daripada perantaian, daripada hawa nafsu mereka, diarahkan kepada nilai yang baik. Wa tanzihu anil akhlaqihal mazmumah, mensucikan daripada akhlak-akhlak yang buruk. Maka Imam Al-Habib Umar bin Hafiz beliau katakan, apa yang dimaksud dengan tasawuf? Tasawuf itu sederhana, akhlak yang baik. Jadi jangan pernah ataupun kita rancu dalam definisi tasawuf ini. Apa sih itu tasawuf? Oh tasawuf ini, oh tasawuf tuh orang yang dia banyak zikirnya. Enggak. Kata Al-Habib Umar bin Hafiz di dalam kitab ini yang cukup ringkas dikatakan, tasawuf tiada lain adalah akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada Allah. Tanzihu ani akhlaqika mazmuma, membuangkan, mensucikan daripada akhlak-akhlak yang buruk. Wasifatihal khabisah, membuang jauh-jauh sifat yang khabis, yang buruk. Hatta yatawassalaha biha takhlilihil qalbi an ghairillahi ta'ala, sehingga sampailah kepada puncak ia mampu mengosongkan hatinya kecuali hanya Allah. Ini sama nih kajian yang disampaikan oleh Ustadz Zayadi. Puasa bukan hanya dia di bulan Ramadan, tetapi puasa hakikat bagaimana ia menyikapi daripada perjalanan-perjalanan dalam hidupnya.
Karena hakikatnya nih ada sebuah untayan bagus, saya masih ingat dari guru kita Ustaz Jadi, beliau katakan hidup ini adalah menjawab persoalan-persoalan kehidupan. Ustaz Jadi itu yang saya ingat kata mutiaranya yang paling saya anggap Masya Allah, bahasanya masterpiece-nya itu yang saya ini masih terngiang dan saya catat. Apa yang dimaksud dengan kehidupan? Kehidupan adalah tiada lain hakikatnya adalah menjawab persoalan-persoalan kehidupan kita. Dalam perjalanan hidup pasti ada masalah, pasti ada ujian. Rasulullah katakan, "Izabtaliyal abdu iza ahabbul abdu fayabtaliyah." Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah uji dia. Semuanya nih. Ada yang keluarga nggak punya anak, ada yang punya anak, anaknya ini, ada yang ini dia belum diberikan izin untuk menikah, ada yang punya uang cuman seperti ini, sebagainya. Perjalanan persoalan hidup, nah itu yang harus kita lewati seperti itu. Nah, dengan demikian orang yang memiliki ya, di jalan ini tiada lain adalah ia mengosongkan hatinya kecuali hanya kepada Allah. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah setiap hari-harimu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Wa tahliyati bizikrillah. Engkau menghiasinya, menghidupi dalam kehidupanmu itu, dalam sehari-hari selalu mengingat kepada Allah. Jangan sampai kita dilupakan oleh Allah. Ya, wa aisyatan dunka, nanti wa inahul a'ma, kata Allah, kata hamba dulu, dia katakan, ya Allah, dulu saya melihat tapi kenapa sekarang saya buta? Ya Allah, kenapa saya tidak memiliki seperti orang yang lain? Kata Allah, engkau lupa dulu bersamaku, engkau lupa dengan diriku. Nah, bagaimana supaya kita tidak dilupakan oleh Allah? Di antaranya tadi yang dijawab oleh Al-Imam Ghazali, menghiasi di dalam diri kita dengan akhlak dan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa qala fazhara li anna akhasul khawasi kama la yamkinu al-wusula ila bita'lim. Tidaklah menjadi kekhususan dan tidak mungkin orang untuk mendapatkan magam wusul ilahi bita'allum kecuali dengan cara belajar. Bizauqi wal hali, harus memiliki perasaan yang dalam kepada Allah. Jangan kalau kita nih kalau lagi sama Allah datangnya lagi ngapain? Lagi susah. Besok mau lebaran, kagak punya dodol, kagak punya baju, garuk-garuk pala mulu, udah garuk-garuk pala mulu. Gimana nih? Ya Allah pengen nganter anak, ya kata Aki pengen munggah, cewek kagak ada gitu. Ya Allah. Munggah munggah. Persoalan, menjawab persoalan kehidupan. Jawab dah tuh, cari dah tuh. Gitu kan? Mau ngapain ini ya Allah, ya kan? Baju belum ada gitu kan? Kalau lihat Instagram banyak banget yang jual baju gamis ini diliatin doang, dilihat beli kagak. Ya, persoalan kita. Itu kadang-kadang kita tuh susah lagi, dekat sama Allah lagi susah. Kenikmatan sehat adanya di mana? Lagi sakit tuh, baru ada kenikmatan sehat. Sekarang lagi sehat, lupa, apalagi tur, ke pantai, 2 bus lagi. RT6 udah belum RT6? Udah ya, 2 bus, lupa kita tuh, lupa. Tapi kalau lagi sakit, ngerintih, ya, gigi sakit, pala boyong-boyong, vertigo, ini segala macam, tuh kenikmatan sehat itu ada. Terkadang apa? Ketika kita lagi sakit. Nah, artinya dikatakan bahwa kehadiran kita bersama Allah harus diiringi dengan zauq. Zauq itu perasaan yang dalam. Sama cewek aja bisa kita ngungkapin gitu. Antum manusia. Bagaimana sama Allah? Bisa gak? Seharusnya lebih dalam lagi rasa cinta kita kepada Allah. Perasaan itu lebih dalam lagi kepada Allah. Ada seorang gurunya Al-Imam Asy-Syaikh Abi Hasan Asy-Syadzili. Jadi ini begini rantaiannya nih. Ibnu Athaillah itu kan pengarang hikam, pengarang kitab tasawuf hikam. Ibnu Athaillah punya guru
namanya Syekh Abu Musa Al-Mursi. Ini saya pernah ziarah waktu saya ke Mesir. Ibnu Athaillah punya guru Abu Musa Al-Mursi. Abu Musa Al-Mursi punya guru namanya Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili. Abi Hasan Asy-Syadzili punya guru namanya Syekh Abdul Salam Al-Masis. Nah, ini rangkaian yang nama-nama Syekh tadi itu terangkum kepada yaitu torekohnya Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili yang kita kenal dengan Hizib Bahar dan Hizib Nasr. Kata Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili, beliau katakan, ini mengungkapkan cintanya kepada Allah. Agraqani bi aini qalbi la syak illa anta ya Allah. Aku telah melebur di dalam hatiku, tidak ada keraguan cintaku kecuali kepadamu. Masya Allah. Rasa zauq inilah yang perlu kita tanamkan. Makanya setiap kita zikir yang kita lafalkan, usahakan tahu artinya dan kita meresapi dalam makna tersebut. Wal hali wa tabaddul sifat, dalam keadaan apapun dengan mencontohkan dengan kesifat. Wa kam min farqi an ta'allama hadda sihati wa hadda syaba'i wa asbabiha wa syaratuha. Berapa banyak di antara orang yang ia terpisah atas batasan-batasan yang benar dan juga ada sesuatu yang tidak sesuai dengan syarat-syaratnya. Wa baina an takuna sahihan wa syab'anan wa tayyibu fil halatil mardi ya'rifu hadda sihati wa asbabiha. Dan tadi dikatakan bagaimana orang yang sehat, orang yang baik, dia mengetahui keadaannya di dalam keadaan sakit dan dia mengetahui keadaan sehat ketika dia dalam mengetahui daripada sebab-sebabnya. Wa adawatiha wa huwa faqidun sihhati fa'alimtu yaqinan annahum arbabul ahwal la ashabul aqwal. Dan kita mengetahui indikasi-indikasi penyakit itu tentu ada takaran dosisnya. Maksudnya gimana? Kalau kita sakit gigi, datangnya ke dokter gigi. Kalau kita sakit puyang-puyang dikit ke 24 jam deh, nggak apa-apa deh. 24 jam. Tapi kalau kita punya yang namanya penyakit hati, ini penyakit hati nih, Masya Allah. Kalau abah saya bilang, Abah Ahmad bilang, penyakit yang masih ada dan buruknya masih ada sampai saat ini, dan ini bisa terjangkit kepada siapapun. Imma orang ini, orang itu, orang dan sebagainya, semuanya dia bisa terjangkit penyakit tersebut dan gurunya masih ada. Siapa? Yaitu penyakit hasud, iri hati, yang gurunya siapa? Iblis. Hati-hati dengan penyakit hati ini. Maka kita harus mengetahui, mendeteksi punyakah kita penyakit hati. Ketika mendeteksi hati kita memiliki penyakit tersebut, maka carilah guru yang dapat untuk apa? Mengobati penyakit-penyakit tersebut. ثم قال فماذا يقول القائلون في طريق طهورتها وهي أول شروطها تطهير القلب. Untuk mendapatkan obat tersebut, yang pertama adalah syaratnya tathhirul qalbi bi kulliyati amma siwallahu ta'ala. Mensucikan hatinya dengan komprehensif, dengan menyeluruh, dengan sempurna, amma siwallahu ta'ala, yang enggak ada di dalam hatinya kecuali hanya Allah. Wa mafatihul jari minha majarrat taharrum minas shalah istighraqul qalbi bi kulliyati bi zikrillah. Sama halnya engkau di dalam melaksanakan sholat, apakah ada di dalam dirimu istighraqul qalbi? Engkau melebur di dalam hatimu ketika engkau dalam sholat. Kalau kita lain ya, lagi sholat, kunci di mana ya? Ya manusiawi kita. Imam lama banget, lama banget. Salah mulu lagi. Salah mulu. Gak begitu. Jadi ini bagaimana mensucikan hati itu, ketika contoh dalam kata Habib Umar dikatakan engkau dalam sholat al-istighraqul qalbi, punya melebur di dalam hatimu itu. Bikulliyati bizikrillah, di dalam sholat itu tiada lain adalah zikir kepada Allah. Bagaimana engkau bisa memaknai semua dalam sholat itu? Wa akhiruhal fana'u bil kulliyati fillah, dan akhirnya adalah fana, melebur menjadi satu
kepada Allah. Wa hadza akhiruha bil idafat ila ma yakadu yadkhulu tahta al-ikhtiyaril qasbi min awailiha wa hiya ala tahqiqi awwalut tariq. Dan inilah yang disebut dengan apa? Disebut dengan orang-orang yang pertama menempuh jalan ia mensucikan hatinya. Wa fi taqriri anna matmaha nazirihim ila al-qulubi wa haqaiqim dun al-mazahir wa suwar qala al-imam Abu Bakar al-Adani bin Abdullah bin Adrus. Dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Adrus, tazunnu sama'a sama'ud dufu. Aku menyangka ada orang kirain lagi main hadroh. Kan kedengeran tidak? Tak tuk tak tuk. Dia nyangka ada. Awa anna tatasawwafa libasuk lisuf. Tahuilah sesungguhnya tasawuf itu bukan hanya dipukul. Kayak orang main hadroh. Kalau orang main hadroh ketahuan tuh kan. Tak tuk tak tuk. Tapi sesungguhnya tasawuf tiada lain adalah libasuk lisuf. Pakaianmu, rupamu, hatimu tiada lain adalah kesucian. Al-wajdu huwa tasdiyah fala ya'taqida dzakal illa as-sakhif. Sama'ur rijali syuhudu wa hal bihaqqil yakini wa nafnil muhal. Pendengaranmu, kesaksianmu, keadaanmu bihaqqil yakin, dengan sesungguh-sesungguhnya keyakinan. Wa syauqun wa dhaqun li ma'nal jamal. Engkau rindu kepada Allah. Engkau merasakan kehadiran Allah. Engkau merasa dipandang Allah. Engkau merasa tentram, engkau merasa tenang bersama Allah. Li ma'nal jamal, dalam keindahannya Allah. Bi qalbil nagi wa jismil afif, dengan disertai kesiapan hatimu dengan apa? An-nagi, yaitu penuh dengan ketakwaan. Wa qala al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, berkata Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, madza yaqulul munkiruna min fi man lahu qalbus salim. Apa yang mereka katakan dan ia ingkari fi man lahul qalbus salim, terhadap orang-orang yang memiliki hati yang memiliki keselamatan. Ala jami'il muslimina wa qasduhul maulal karim, atas seluruh orang muslim yang mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'taqid fi nafsihi, meyakini di dalam jiwanya, bi annahu abdun zamim, dia selalu merasakan sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang zamim. Apa zamim? Hina. Jadi kalau kata Imam Haddad nih, engkau memposisikan dirimu kepada Allah sebagai hamba yang hina. Laula inayatu rabbih, jika semua ini tanpa adanya pertolongan dan inayah Allah, lakana battala dalul, sungguh manusia semuanya dalam kesesatan. Artinya gimana? Jangan pernah merasa hebat dalam diri kita. Nih, jangan pernah merasa hebat di dalam diri kita. Kita bisa ngaji, kita bisa baca kitab, kita bisa dakwah, kita bisa sholat taraweh pol, kita bisa khatam Quran. Jangan pernah mengatakan karena kebisaan saya. Nggak boleh. Kita punya rezeki banyak, kita punya anak ini dan anak bisa kuliah segala macam. Jangan pernah mengatakan kebisaan kita. Hakikatnya semuanya adalah dari Allah, minallah, pemberian dari Allah. Makanya tadi dikatakan wa ya'taqida fi nafsihi, yakin di dalam jiwa kita nih untuk apa? Bi annahu abdun zamim, kita ini adalah hamba yang hina di sisi Allah. Laula inayatur rabbi lakana batalat dalul, kalau bukan karena pertolongan Allah kita tertolak udah. Kita sesat. Yang menunjukkan dan memberikan hidayah adalah Allah. Allahu hasbi wa kafa, Allah adalah yang menyukupkanku, wa kafa, Allah yang memberikan kafa, cukuplah bagi kita. Kan kita sering baca Allahul kafi rabbunan kafi. Qul ma tasha ya dzal fudul, katakanlah ma tasha ya dzal fudul. Hei engkau yang orang yang sering berlebihan dalam bersikap, yang kau lupa sama Allah, yang kau lalai sama Allah, lihat perkataan ini. Nah, inilah yang kita bahas berkenaan yang ciri orang bertasawuf. Yang kedua adalah
dia memiliki kesungguhan di dalam hatinya untuk membersihkan dalam sifat, dalam amal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kuncinya adalah tathhirul qalbi, engkau mensucikan hatimu. Dan di antara contoh yang dicontohkan oleh Habib Umar adalah engkau melebur di dalam hatimu seperti dalam ibadah sholat. Inilah yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, untuk dijadikan semakin kita takut kepada Allah, semakin bagus akhlak kita, semakin semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam Rabu yang akan datang kita akan bahas ciri orang yang bertasawuf selanjutnya adalah al-ikhlas, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Bapak almarhum Bapak Haji Anwar, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Demikian dari saya, marilah sama-sama kita dengarkan daripada sambutan daripada ketua wilayah kita untuk motivasi untuk kita semuanya. Dari saya Afwaminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.